Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita syukuri atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Setiap saat kita tidak pernah merasakan darah ini bekerja berjalan sesuai dengan perintah Allah. Begitu taatnya darah ini berjalan di dalam tubuh kita untuk membantu diri kita dalam melaksanakan rutinitas kita selaku manusia. Setiap saat bulu-bulu yang ada di tubuh kita ini berjalan, bekerja taat sesuai perintah Allah untuk membantu kita. Dan seluruh anggota tubuh yang ada di dalam diri kita ini bekerja dan berjalan sesuai dengan perintah Allah. Ini merupakan anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka semua taat dan patuh untuk menjalankan perintahnya, yaitu bekerja membantu manusia. Karena itu patut kita syukuri atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semakin kita bersyukur, janji Allah semakin akan Allah berikan, akan Allah tambahkan nikmat yang sudah kita rasakan. Dan tentunya kita berharap semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Muhammad SAW. Beliau merupakan sosok yang Allah hadirkan untuk umat manusia agar menjadi suri tauladan, agar manusia bisa mengetahui bagaimana caranya menjalani kehidupan, tentunya sesuai dengan apa yang sudah Rasul contohkan. Masyiral muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Imam Bogi Gustaman dalam sosial media Kahfi BBC Motivator School. Kita akan sharing perihal bagaimana caranya kita melengkapi diri kita agar kita bisa menuju insan kamil. Dalam hal ini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa manusia terlahir, semua manusia terlahir dalam pola yang sama. Ketika manusia terlahir dalam pola yang sama, artinya manusia memiliki kesempatan yang sama. Ketika ada manusia yang berhasil dalam usaha bisnis A, maka kita pun memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam bisnis A tersebut. Ketika manusia berhasil menjadi manusia yang beriman, kita pun berpeluang, berkesempatan untuk menjadi manusia yang beriman. Kenapa? Karena pola lahir kita sama. Contoh yang pertama, kita berada dalam rahim ibu. Tidak ada manusia yang berasal dari rahim bapak. Boleh cross check, ada enggak? Tidak ada. Semua manusia berawal di rahim ibu. Dan yang kedua, setiap manusia mayoritas berada di rahim ibu itu kurang lebih 9 bulan. Tidak ada manusia yang berada di rahim ibu itu sampai dengan puluhan tahun. Artinya apa? Pola kita sama. Kalau polanya sama, kita pun punya peluang yang sama. Dan yang ketiga, manusia terlahir itu dalam kondisi menangis. Tidak ada yang kita jumpai manusia yang terlahir dalam muka bumi ini dalam kondisi tertawa, terbahak-bahak. Tidak ada. Semuanya manusia terlahir dalam kondisi menangis. Artinya apa? Pola kita sama. Terlahir dengan pola yang sama. Dan artinya kita memiliki kesempatan yang sama. Dan yang keempat, setiap manusia terlahir, mohon maaf, tanpa busana. Tidak ada satu helai pun yang menempel di tubuh kita saat proses persalinan. Artinya apa? Keempat ini menunjukkan bahwasanya pola lahir kita sama, bentukan lahir kita sama, artinya kita pun memiliki peluang yang sama. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita menyadari kita punya pola yang sama dan kita menyadari kita punya peluang dan kesempatan yang sama. Karena itu hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memaksimalkan pola tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan engkau ya dari laki-laki dan perempuan.
wa ja'anakum su'uba wa qabaila lita'arafu, dan aku jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk mengenal. Terus Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, kata Allah, wahai manusia, ini untuk semua manusia, panggilan Allah untuk manusia. Aku ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan engkau, aku jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk mengenal. Bagaimana caranya kita bisa mengenal, dan untuk apa kita mengenal? Pada dasarnya tujuan kita utamanya adalah untuk mengenal kebesaran Allah. Ketika kita mencoba menjelajahi, mentadabur alam, ya, dan mentafakur alam, negara A, negara B dengan karakter yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dan disitulah kita akan bertambah keimanan kita. Dan disitulah kita akan mudah sekali mendapatkan sebuah proses pahala yang besar. Kenapa? Saat kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda, dengan bangsa yang berbeda, tapi kita memahami karakteristik bangsa tersebut, karakteristik suku tersebut, apa yang terjadi? Mudah sekali kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah. Setiap manusia, ya, diperintahkan oleh Allah saling memahami, tapi tugas kita bukan menunggu orang memahami kita. Tugas kita adalah memahami orang lain. Sehari-hari harusnya kita itu memahami orang lain, memahami A, memahami B, memahami si C, sampai memahami si Z. Kenapa? Karena itu tugas kita. Ya, jangan pernah berharap kita dipahami oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita, ya, pandai memahami orang lain, maka akan banyak hal yang kita peroleh dari orang tersebut. Bayangkan kita berkomunikasi dengan suku yang berbeda, kita tidak akan pernah bisa membuka hatinya atau klik dalam berkomunikasi dengan suku yang berbeda ketika kita tidak menyamakan dirinya dengan suku yang berbeda tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita berkomunikasi menyesuaikan dengan karakteristik atau dengan budaya suku tersebut, maka apa yang terjadi? Akan mudah terjalin komunikasi. Ketika komunikasi terjalin, maka tugas kita selaku hamba Allah yang untuk beribadah, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, akan mudah diterima oleh orang tersebut. Sederhana sekali. Intinya adalah pahami terlebih dahulu kebutuhan orang lain, karena memang kita ini semuanya pelayan. Saya pelayan, si A pelayan, si B pelayan, semua kita ini adalah pelayan. Tugas kita adalah menjadi pelayan yang baik. Bagi siapa? Bagi umat manusia. Bagi siapa? Bagi alam semesta. Bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang baik? Jadilah pelayan yang baik. Dengan cara apa? Memahami kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memahami komunikasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak orang menjadi hebat, berapa banyak orang menjadi mudah proses perjalanan kehidupannya, karena satu, yaitu mulai mau memahami orang-orang lain. Karena itu hari ini dalam kondisi kita sedang berpuasa Ramadan, perbaiki diri kita, mulailah dari saat ini, perbanyaklah diri kita untuk membuka hati, pahamilah orang lain agar apa yang ingin kita utarakan dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut, khususnya pesan yang turun dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril, yaitu Quran, baik yang tersirat maupun yang tersurat, mudah sekali dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak. Saya Imam Bogi Buksama mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.